Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Juliansyah dengan NIM 061212 8232 8041 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2023 kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengumpulkan tugas video yang diberikan oleh Pak Fahmi, yaitu mengedit video micro teaching dan diupload di YouTube. Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Baik, Pak. Waktu jam istirahat ini sudah makan siang atau belum? Sudah. Bagus. Jadi dengan kalian makan siang tadi, kegiatan pembelajaran pada siang hari ini akan berjalan dengan lebih baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelas? Bapak. Siapa saudara Bapak? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, lanjut kita akan absen terlebih dahulu. Yang pertama itu saudari Indri, Lingga, Dion, Dewa. Raffi, Marjan, Ahmad Dhani, Ragil, Nabil, Irfan, Aldi, Iqbal, Pata, Nopal, Ahmad Anugrah, Hadir Pak. dan Ilham. Ini ada yang nggak hadir nggak? Izin. Besek. Mengurus surat. Sudah, nggak apa-apa. Oke, sebelum mulai pelajaran, yang di belakang itu isi dulu. Meja kursi-kursi yang kosong. Silakan dulu. Oke. Jadi sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan menampilkan sedikit video. Nah, videonya bersumber dari TikTok. Silakan adik-adik sekalian nonton. Oke. Sebelum Bapak menjelaskan materi pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan sedikit tujuan pembelajaran. Yang pertama, Bapak berharap saat setelah pembelajaran ini adik-adik mahasiswa mampu memahami pengertian dari K3 keselamatan kerja di laboratorium permesinan. Yang kedua, siswa mampu mengoperasikan atau menerapkan penggunaan K3 yang baik dan benar di laboratorium permesinan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu meningkatkan kesadaran atas pentingnya penggunaan K3 di laboratorium permesinan. Nah, Bapak juga akan menyampaikan apresiasi di pembelajaran kali ini. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 462.242 yang dimana sebagian besar terjadi karena kelalaian dalam penggunaan K3. Itu data tahun 2024. Oke. Bapak akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di lab permesinan. Nah, pertama Bapak menjelaskan
seperti yang kita ketahui, laboratorium permesinan itu memiliki banyak sekali mesin. Contohnya itu mesin bubut, mesin price, mesin gerinda, dan banyak lainnya. Kita ketahui mesin bubut itu berputar, mesin price juga berputar, yang dimana mesin tersebut memiliki resiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Contohnya, jika mengenai tangan dan mesin masih sedang beroperasi, itu kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan sangat fatal, seperti patah tangan dan banyak lainnya. Mungkin bisa sampai meninggal jika berputar terlalu lama. Betul tidak? Betul. Nah, sampai di sini Bapak ingin menanyakan, K3 itu sangat penting atau sekedar penting? Sangat penting. Nah, siapa yang bisa menjelaskan mengapa K3 ini sangat penting? Oke, silakan. Jadi Pak, kenapa K3 itu sangat penting? Karena dengan kita menerapkan K3 pada level mesinan, kita itu sudah menghindari yang namanya potensi bahaya pada saat kita berada di lab. Tadi kan sudah Bapak bilang K3 itu sangat penting, karena kan di lab itu ada yang namanya mesin bubut, mesin press, mesin itu kan berputar. Nah, jika mesin itu amit-amit nyangkut di tangan kita atau terkena tangan kita, nah dari kita menerapkan K3 tadi, kita itu bisa menghindari resikonya. Oke, jawaban yang sangat bagus dari saudara Ahmad Dhani. Ada lagi teman-teman yang ingin menjelaskan? Oke, seperti yang telah dijawab dari Ahmad Dhani tadi, bahwa K3 itu sangat penting diterapkan di laboratorium permesinan, karena K3 ini akan membantu proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan mendukung untuk melaksanakan praktek yang sangat efisien dan kondusif. Lanjut. Nah, pengertian K3 seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa K3 ini merupakan suatu alat atau suatu yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan kerja bagi para adik-adik siswa yang ingin melakukan praktikum di laboratorium permesinan. Lanjut lagi. Nah, di sini ada macam-macam K3 di laboratorium permesinan. Yang pertama itu K3 personal atau individu. Yang pertama disiplin dan patuh SOP. Mengapa kita harus disiplin dan patuh SOP saat melakukan praktikum di laboratorium permesinan? Dengan kita disiplin, kita akan menghindari apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat praktek, seperti mendekati mesin yang sedang berputar, menggunakan alat-alat dengan tidak sesuai dengan standar SOP-nya, itu sangat berbahaya. Jadi itulah mengapa kita harus mempunyai K3 individu, yaitu disiplin dan patuh terhadap SOP. Yang kedua itu kondisi fisik sehat. Mengapa kita saat melakukan praktek harus kondisi dengan fisik yang sedang sehat? Karena jika kita sedang sakit, otomatis fokus kita akan teralihkan, fokus kita akan terganggu. Karena sedang sakit, kita lemas, semangat dalam praktik tidak ada. Jadi itulah mengapa saat sedang melakukan praktik dan praktik yang kita lakukan ini dengan resiko yang sangat tinggi atau resiko kecelakaan yang sangat tinggi, kita harus dalam kondisi fisik yang sedang sehat. Yang ketiga, fokus saat bekerja. Nah, itulah mengapa kita harus fokus saat bekerja. Dengan kita fokus akan meminimalisir setidaknya kecelakaan kerja yang akan terjadi saat proses praktikum sedang terlaksana. Yang ketiga itu K3, peralatan dan mesin. Mesin harus layak pakai. Mengapa mesin harus layak pakai? Seperti yang kita ketahui, jika mesin terjadi sedikitnya atau banyaknya kerusakan saat sedang beroperasi, yaitu kecelakaan kerja yang dapat diakibatkan itu lebih besar. Mesin yang tidak layak pakai itu tidak layak untuk dioperasikan, karena sudah sesuai dengan aturan bahwa mesin yang baik untuk digunakan itu harus layak pakai sesuai dengan standar operasinya. Yang kedua, pelindung mesin terpakai. Nah, mengapa harus pelindung mesin terpakai? Seperti rem itu harus selalu benar saat pengoperasian. Misal terjadinya kecelakaan kerja, namun rem tidak ada, bagaimana kita menganalisir atau mengatasi kecelakaan yang sedang terjadi?
jika remnya tidak beroperasi dengan layaknya. Betul tidak? Nah, jika remnya beroperasi dengan baik, saat terjadi kecelakaan bisa langsung kita pijak remnya dan otomatis mesin akan berhenti. Yang ketiga, perawatan rutin. Nah, apa harus ada perawatan rutin? Sesuai dengan yang di atas, yaitu mesin layak pakai, yaitu mesin terpasang, maka pastinya harus ada perawatan rutin. Bagaimana kita bisa memastikan mesin layak pakai dan pelindung mesin terpasang jika kita tidak melakukan perawatan pada mesin tersebut? Perawatan ini merupakan langkah yang sangat penting dalam pengoperasian mesin, baik itu di mesin produksi, motor, dan banyak lainnya. Layak dan tidaknya mesin itu harus digunakan pemakaian atau perawatan yang memang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pembuat mesin. Yang ketiga yaitu tadi sudah lingkungan kerja, pencahayaan cukup. Mengapa sih teman-teman kita saat melakukan praktikum harus adanya pencahayaan cukup? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Bisa melihat benda-bendanya, Pak. Tuh, bagus sekali itu. Lanjut. Ya, Pak, untuk kita menjaga sirkulasi lingkungan di dalam praktikum itu kan banyak polusi udara dan lain sebagainya. Itu ketika kita pencahayaan cukup itu memudahkan kita untuk melihat serta dengan adanya ventilasi udara kita tidak perlu lagi bantuan seperti boiler dan kipas. Jadi ventilasi udara sama pencahayaan itu sangat perlu. Oke, terus kami jawaban dari Arif Wingga dan Arif Wingga. Betul sekali jawaban dari mereka tadi, supaya kita bisa melihat benda kerja dan saat proses praktikum itu bisa dilihat dengan jelas. Pencahayaan cukup itu, coba bayangkan jika kita praktikum namun posisi gelap, bagaimana K3 yang kita gunakan, apa berfungsi atau tidak? Bisa kita sudah menggunakan APD yang baik, ya, sudah lengkap sekali mulai dari sarung tangan, kacamata, namun pencahayaan tidak cukup. Tiba-tiba sarung tangan kita masuk ke mesin buku yang sedang berputar. Bagaimana? Itu karena kurangnya pencahayaan. Jadi harus ada pencahayaan yang cukup. Yang kedua, ventilasi baik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ragil tadi, bahwa ventilasi itu sangat penting supaya kita tidak membutuhkan kipas dan alat-alat yang lainnya, karena debu dan lain-lainnya itu sudah bisa keluar dari melewati ventilasi yang kita gunakan. Yang ketiga itu area kerja bersih dan rapi. Nah, dengan rapi dan bersihnya area kerja itu meningkatkan motivasi kita untuk melakukan pekerjaan atau proses praktikum. Kita melihat, wah ini rapi, berarti kondisi alat dan segalanya yang ada di lab itu dalam kondisi baik. Bisa kita lihat dari kerapian dan kebersihannya. Oke, lanjut. Nah, alat pelindung diri. Nah, APD yang wajib kita gunakan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu kacamata, yang kedua wearpack, yang ketiga sarung tangan, yang keempat sepatu safety dan masker. Ada nggak yang bisa menjelaskan mengapa saat melakukan praktikum itu sepatu safety harus digunakan? Boleh? Jadi Pak, sepatu safety itu Pak berguna untuk kita agar kita itu terhindar dari jatuhnya benda-benda tajam Pak pada saat kita melakukan praktikum. Oke. Nah, ada lagi? Oke, silakan. Tidak dari berjualan tajam, termasuk juga, Pak. Oke, betul sekali. Jadi begitu banyak kegunaan dari APD yang kita gunakan saat proses praktikum. Nah, dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan yang terlintas dari adik sekalian? Boleh adik-adik sekalian ingin bertanya mengenai materi yang telah Bapak jelaskan tadi? Oke. Nah, ini SOP dasar pengoperasian mesin.
ketiga, jaga jarak aman dari mesin yang berputar. Yang keempat, hentikan mesin jika terjadi kesalahan atau kecelakaan kerja. Yang dan terakhir, bersihkan area kerja setelah praktik. Oke, sekali lagi, Bapak tadi telah menjelaskan baik dari pengertian K3, macam-macam K3, terus tadi alat-alat APD yang wajib digunakan, dan ini juga SOP dasar pengoperasian mesin. Apakah terlintas dari adik-adik yang ingin bertanya? Atau kalau tidak, Bapak yang akan bertanya? Silakan, ingat. Itu kan di situ ada hentikan mesin saat terjadi gangguan. Ya. Jadi pada saat maaf dong Pak, tangan kita tuh masuk ke mesin, terus bagaimana cara kita untuk mematikan mesinnya gitu Pak? Apakah kita memanggil teman? Itu maksudnya satu. Ya, satu Pak. Sedangkan kalau kita mencet emergency-nya jauh Pak, ini enggak tahu. Oke, jadi saat terjadi gangguan dan tiba-tiba, mohon maaf ya, seperti yang kita ucapkan tadi, tangan kita masuk. Ini mesin menggunakan. Ya. Nah, itulah mengapa kita saat mengoperasikan mesin, yaitu pelindung di mesin itu harus dalam kondisi yang baik. Seperti rem itu saat digunakan harus bisa sesuai dengan standar pengoperasiannya. Jadi, misal tangan kita yang kiri ini, Ya. ini kan. Jadi bisa kita langsung menginjak rem, otomatis kan mesinnya langsung berhenti dengan kita menginjak rem. Betul kan? Ya. Oke, lanjut. Misal ini pas pengoperasian kaki kita nggak bisa diberi rem, gitu. Terus kita bisa minta tolong dengan teman-teman karena nggak mungkin kan waktu praktikum kita hanya sendiri. Dengan sendiri itu ada macam-macam K3 di laboratorium kemesinan. Yang pertama itu K3 personal atau individu. Yang pertama disiplin dan patuh SOP. Mengapa? Kita harus disiplin dan patuh SOP saat melakukan praktikum di laboratorium permesinan. Dengan kita disiplin, kita akan menghindari apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat praktek, seperti mendekati mesin yang sedang berputar, menggunakan alat-alat dengan tidak sesuai dengan standar SOP-nya, itu sangat berbahaya. Jadi itulah mengapa kita harus mempunyai K3 individu, yaitu disiplin dan patuh terhadap SOP. Yang kedua itu kondisi fisik sehat. Mengapa kita saat melakukan praktik harus kondisi dengan fisik yang sedang sehat? Karena jika kita sedang sakit, otomatis Kalau sendiri pasrah gitu Pak. kalau sendiri pasrah, nggak juga, karena itu gunanya ada rem bawah. Oke, gimana ada lagi adik-adik yang ingin bertanya? Cukup? Cukup Pak. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah adik-adik sekalian dapat menyimpulkan apa saja yang telah kita bahas pada siang hari ini? Saudara Iqbal, silakan adik Iqbal. Baik Pak, untuk kesimpulan pada siang hari ini, K3 itu merupakan suatu hal yang penting dalam kita melakukan praktik Pak. Dikarenakan jika kita tidak menggunakan K3 dan juga melanggar K3 tersebut, saat kita praktik kita akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Pertama di bagian mesin, karena mesin tersebut merupakan benda yang bergerak, bukan benda tetap. Nah, yaitu benda bergerak tersebut kita tidak tahu apakah dari benda bergerak tersebut atau akan mengalami kerusakan atau apa atau gerakan apa. Jadi K3 ini benar-benar diperlukan dalam setiap praktik Pak. Oke, ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Nanti Bapak kasih poin habis pembelajaran, kita bisa menyimpulkan. Marjan, berikan kesimpulan sendiri. Baik, jadi kesimpulan itu sangat penting karena di situ kita bisa mencegah dari sebuah kecelakaan kerja dan mungkin itu. Oke, betul sekali dari kesimpulan yang telah disampaikan Marjan dan Iqbal tadi bahwa K3 ini merupakan suatu yang sangat penting dalam
penerapan atau pengoperasian mesin produksi yang ada di laboratorium pendidikan teknik mesin. Ketika ini bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang akan diakibatkan oleh salah dalam pengoperasian mesin dan kecelakaan yang tidak disengaja. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Untuk penutup, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mesin berita. Nah, karena kita sudah belajar tentang penerapan K3, saya berharap pada pertemuan selanjutnya adik-adik sekalian sudah menggunakan K3 yang sesuai dengan standar.